tidak punya nama produk, kemudian tidak mengetahui bagaimana desain kemasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian saya juga istilahnya buta lah tentang pemasaran, bagaimana pentingnya tim marketing, kemudian bagaimana pentingnya kita teamwork itu seperti apa gitu. Tapi ternyata setelah mengikuti Semeton 1, setelah dibimbing dan dimentori, saya akhirnya mendapatkan banyak ilmu gitu, ilmu tentang bagaimana sih cara membuat suatu produk itu dapat diterima di masyarakat. Salam keren buat kalian yang kreatif dan inovatif. Suara transform suara anak muda. Perkenalkan, nama aku Uun yang akan menemani kalian dalam sesi Titi DJ alias tanya-tanya dijawab. Oke, masa pandemi begini, biasanya makanan yang paling enak buat dimakan itu adalah mie instan. Cepet dibikin terus langsung jadi. Di sini di depan saya sudah ada namanya mie Clarias alias mie lele. Udah ada di depan aku owner yang bikin mie Clarias ini, namanya Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Uun. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Uun gimana? Alhamdulillah sehat juga. Gimana kesibukannya sehari-hari Mbak? Oke, saya kesibukan sehari-hari adalah sebagai dosen gizi di Universitas Bumi Gora Mataram. Selain itu juga sibuk untuk membuat mie ini, mie Clarias atau mie lele ini, juga sibuk untuk mengurus anak. Wah hebat sekali nih, sibuk begitu gimana bagi-bagi waktunya Mbak? Oke, kalau bagi waktu menurut saya alhamdulillah kita bisa menetapkan prioritas ya Mbak ya. Jadi prioritas ini bisa mendahulukan mana kegiatan yang penting dulu ya, baru diurutkan ke kegiatan yang tidak penting. Untuk pembuatan mie Clarias, karena saya merupakan seorang dosen, jadi saya memiliki tim yang dalam timnya itu juga terdapat mahasiswanya. Jadi dari mahasiswa itu kita bikin tim, ada yang bagian untuk produksi, ada yang bagian purchasing, ada yang bagian promosi, dan juga pengantaran. Sehingga tugas saya dalam untuk pembuatan mie Clarias ini hanya sebagai pengontrol atau quality control. Untuk dosennya sehari-hari dari Senin sampai Sabtu bertugas sebagai dosen, dan untuk anak sambil menjadi dosen juga bisa mengurus anak gitu. Berarti Mbak ini bisa dibilang strong woman lah ya. Amin. Selain bisa bagi-bagi waktu ngajar sebagai dosen, terus juga bisa nyambi-nyambi bikin mie lele ini ya, walaupun memang manajemennya udah ada ya Mbak ya. Terus bisa ngurus anak juga. Nah, mie Clarias ini bedanya sama mie instan yang biasa beredar itu apa sih Mbak? Oke, jadi kalau mie Clarias ini bahan dasarnya adalah lele. Ya, jika dibandingkan dengan mie instan yang lain bahan dasarnya adalah tepung terigu. Nah, di dalam mie lele ini kami mencoba menggunakan daging lele asli, di mana kandungan dari Fe atau zat besinya sangat tinggi, sehingga bisa diklaim bahwa mie yang memiliki tinggi zat besi ini dapat digunakan untuk mengentaskan permasalahan berupa anemia, terutama anemia pada ibu hamil, yang tujuan besarnya adalah untuk mengurangi angka stunting yang ada di NTB khususnya, dan nanti secara umum bisa mengurangi angka secara nasional. Kalau dari skala produksi nih Mbak, kalau misalnya pemasarannya di sekitaran sini dah di NTB ini bisa dibilang lancar nggak Mbak? Soalnya kan ini kan bagus banget nih untuk mengentaskan stunting. Ya, alhamdulillah untuk pemasarannya, peminatnya sangat banyak karena selain dari mulut ke mulut, kita juga melakukan promosi via online. Nah, mahasiswa yang kami berikan istilahnya untuk job desk ini sangat melakukannya dengan baik. Untuk peminatnya sendiri, mie lele ini sangat banyak. Jadi rata-rata sehari itu bisa menghasilkan 20 sampai 40 pemesan mie lele ini atau mie Clarias ini. Kalau mesennya harus pre-order dulu atau gimana Mbak ya? Jadi kalau pemesanannya bisa pre-order atau kita tunggu sampai jam 10 pagi. Nanti
Untuk pengantarannya biasanya ada dari tim mahasiswa kami yang bagian mengantarkan, itu diantarkannya pas jam makan siang. Seperti itu jam makan. Nah, pas awal-awal Mbak Fitri mencetuskan Miklarias ini, ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang Mbak Fitri rasakan? Oke, jadi sebenarnya Miklarias ini dibuat dengan niatan bahwa saya sebagai nutrisionis ingin membantu mengentaskan permasalahan gizi, baik yang ada di wilayah NTB maupun secara nasional. Nah, dengan melihat tingginya permasalahan stunting terutama di NTB ini, membuat saya apapun tantangannya insya Allah bisa dilewati. Jadi awalnya adalah memang dalam proses pembuatannya kami melakukan research and development produk ini berulang-ulang kali. Jadi tidak melakukan satu kali kemudian mie ini jadi dan rasanya dapat diterima. Dicoba-coba terus Mbak ya. Kami coba-coba berulang kali, berhari-hari, kemudian barulah mendapatkan komposisi resep yang pas gitu untuk diterima sebagai panelis. Jadi sebelum kami memasarkannya ke masyarakat pun mie ini kami uji coba dulu, namanya menggunakan uji hedonik kepada beberapa responden, dan alhamdulillah 90% responden ketika percobaan terakhir menyatakan bahwa mampu menerima secara rasa, aroma, tekstur, juga dengan warna mie ini. Begitu. Jadi persiapannya kayaknya lumayan lama Mbak ya untuk bisa ngeriset ke pasar kayak gimana bisa diterima sama masyarakat secara umum. Betul. Jadi kami melewati uji yang namanya uji hedonik agar menghasilkan mie mana sih nantinya yang paling dapat diterima di masyarakat. Begitu Mbak. Kenapa harus mie lele Mbak ya? Kalau misalnya nih kan banyak nih daging-daging yang lain, ikan-ikan yang lain, kenapa harus lele? Iya. Pertama, kenapa harus lele? Karena ternyata di lele itu memiliki kandungan zat besi sebesar 5,3 gram per 100 gram berat dapat dimakannya. Dan ternyata kandungan zat besi di lele itu lebih tinggi daripada yang ada di dalam telur, yang ada di dalam ikan-ikanan, maksudnya adalah yang ada di dalam seafood, juga yang ada di dalam daging sapi atau daging ayam, sehingga saya memilih ikan lele ini sebagai bahan dasarnya. Juga saat itu ketika saya pernah riset di suatu desa, ternyata mereka untuk melakukan kehidupan sehari-hari, melakukan ketahanan pangan tingkat rumah tangganya adalah dengan membudidayakan lele. Jadi desa itu bernama Desa Dusun Duduk Atas di wilayah Batu Layar sana. Desa ini adalah desa di wilayah di atas perbukitan gitu Mbak ya. Jadi untuk ke desa ini kita harus menempuh sekitar 30 menit perjalanannya. Dan untuk ke sana pun tidak serta-merta bisa menggunakan mobil atau motor, tapi harus melewati jalanan berbatu, bukit yang sangat licin dan juga bertanah gitu. Jadi mereka untuk ke pasar itu ternyata sangat sulit sekali aksesnya. Dan di sana mereka melakukan itu ketahanan pangannya menggunakan kultivasi lele, karena lele ini ternyata sangat mudah untuk dikultivasi. Jadi 2-3 bulan kita mengkultivasi sudah mendapatkan hasil yang besar lah istilahnya ya, 16-18 cm sudah bisa dipanen ketika usia 2-3 bulan itu. Gitu. Berarti Mbak Fitri ngambil bahan bakunya dari sana? Iya, dulunya adalah kepikirannya di sana, tapi kita mencoba mengembangkan untuk mengkultivasinya di daerah yang di dekat rumah. Oh gitu. Iya, jadi bisa dibilang Miklarias ini tetap bisa produksi setiap hari Mbak ya? Iya, karena bahan bakunya juga sangat mudah ditemui dan sangat mudah untuk didapatkan begitu. Oh iya nih Mbak Fitri, gimana nih, ada enggak pengalaman menarik tentang proses awal mula untuk menciptakan atau memproduksi Miklarias ini? Iya, jadi ada cerita menarik juga nih Mbak Un ya. Jadi setelah mie ini jadi, saya bersama dengan rekan-rekan saya ini ingin membagikan sedikit ilmu ini kepada masyarakat sekitar. Jadi waktu itu di Lombok Tengah ya, kebetulan dekat dengan rumah saya di suatu desa di sana, kami memberikan sedikit pengetahuan tentang apa sih stunting itu, kemudian bagaimana cara pencegahan
kemudahannya hingga aksi nyata apa yang bisa dilakukan. Alhamdulillahnya saat itu kami bisa mendemokan cara untuk membuat mie Clarias ini, dan juga masyarakat di sana akhirnya antusias untuk mengkultivasi lele. Jadi membudidayakan ikan lele yang ada di wilayah mereka, di desa mereka. Kebetulan desa mereka masih sangat asri. Kemudian bisa dengan cepat untuk mencari bibitnya, sehingga sangat mudah untuk mengembangbiakan ikan lele. Dan alhamdulillah para ibu-ibunya juga sangat bersemangat akhirnya untuk membuat mie ini dan juga ikut memasarkannya, seperti itu. Kalau dari konsumen sendiri ada nggak sih Mbak testimoni, misalnya nih udah berapa, terutama yang ibu hamil ya, misalnya dia bilang, setelah kita konsumsi mie Clarias ini, alhamdulillah kandungan saya kayak gimana atau gimana gitu Mbak. Kalau untuk ibu hamil sendiri, alhamdulillah penerimaannya sangat tinggi. Karena kenapa? Karena mie ini kan mengandung zat besi atau Fe ya Mbak ya. Sebenarnya ibu hamil pun itu mendapatkan program gratis berupa suplemen zat besi dari pemerintah ya, suplemen zat besi ini. Tetapi kepatuhannya sangat kurang. Karena kenapa? Karena rasanya yang pahit, kemudian dia memiliki efek BAB-nya menjadi hitam. Tetapi jika dibandingkan dengan konsumsi mie ini, penerimaannya mereka sangat tinggi gitu, sangat antusias dan sangat mau sekali. Mereka bilang sangat enak ya mie-nya, kalau pemerintah memberikan seperti ini, saya rasa pasti akan dihabiskan tuh gitu. Wah, jadi semoga juga nanti ini menjadi masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah lokal kita, untuk dapat memberdayakan pangan lokal, sehingga nantinya pangan lokal ini bisa digunakan untuk ibu hamil ya, sebagai PMT ibu hamil yang kandungan zat besinya tinggi. Jadi selain diberikan Fe, mungkin juga diberikan mie Clarias ini yang tinggi Fe untuk mengentaskan anemia pada ibu hamil, dengan harapan nanti angka stunting pada masyarakat lokal kita ya di wilayah NTB juga dapat turun, seperti itu. Nah, kemarin itu aku ngeliat juga ada di siaran di YouTube kalau mie Clarias ini Mbak promosiin di Jakarta. Itu tuh gimana sih Mbak pengalamannya kemarin? Iya, jadi kami bersyukur banget Mbak ya. Jadi alhamdulillah termasuk tim yang beruntung, karena saat itu kami diundang secara khusus oleh bagian dari Satwa Press. Waktu itu bekerja sama juga dengan SNV. Nah, dalam kegiatan tersebut ini adalah kegiatannya namanya Voice for Change, terutama dalam penanganan masalah stunting. Jadi kami diberikan kesempatan untuk mempromosikan produk kami di depan beberapa jajaran pemerintahan Republik Indonesia. Di sana ada yang datang adalah dari Kementerian Kesehatan, kemudian Satwa Press yang bagian tim percepatan penanganan anak kerdil, kemudian dari Kemendagri dan juga lain-lain. Alhamdulillah kami juga ikut diberikan apresiasi oleh tim dari kepemerintahan, baik dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Satwa Press RI, seperti itu. Dan juga setelah dari acara itu, kami juga diundang untuk bersama-sama merancang RADPG, Rancangan Aksi Pangan Daerah, Pangan dan Gizi Daerah ya, untuk tahun 2020 sampai dengan 2025 ini. Kami diminta untuk anak-anak muda yang sadar gizi untuk memberikan aksi nyata bagaimana akhirnya nanti kami dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah mie Clarias ini dipercaya menjadi salah satu produk yang dapat mengentaskan permasalahan pangan dan gizi. Dan harapannya saya nanti bukan hanya mie Clarias, tapi timbullah juga inovasi-inovasi yang lain yang dapat bersama-sama dari inovasi ini bersama-sama menghasilkan produk-produk baru yang dapat mengentaskan masalah pangan dan gizi, terutama stunting. Berarti udah melejit banget nih mie Clarias, bisa sampai nasional ya Mbak ya, bisa sampai ke Jakarta produknya. Kalau untuk pemesanannya ada nggak Mbak yang sampai keluar provinsi? Kalau untuk keluar provinsi belum ada, jadi kami masih skalanya skala lokal. Jadi dari skala lokal ini memang nanti harapannya adalah ketika peralatannya sudah mumpuni, peralatannya sudah sangat lengkap dan baik dan skala besar, insya Allah kami juga akan go
go secara nasional dan juga internasional. Wah, seperti itu. Tahun kemarin saya ada lihat fotonya Mbak Fitri mampang di kegiatan itu namanya Semeton 1. Nah, Semeton 2009 itu diadakan pada tahun 2019. Nah, itu tuh ajang kayak gimana sih Mbak? Oh iya, sedikit cerita tentang ajang Semeton ini. Ketika itu tahun 2019 saya juga mendapatkan pamflet ya yang disebarkan. Saya mencoba mengikuti ajang ini. Jadi ajang ini adalah ajang kompetensi ide bisnis dalam bidang pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang diadakan oleh Transform, saat itu bekerja sama dengan SNV. Nah, ketika itu dalam ajang Semeton 1 tahun 2019, di sana terdapat banyak anak muda yang memiliki berbagai macam ide bisnis. Nah, ide bisnis ini berupa produk pangan yang mereka juga tujuannya sebenarnya bersama-sama adalah untuk mengentaskan permasalahan gizi. Di ajang itu kami dimentori juga oleh Creative Hub dari UGM, di mana di sana kami diajari bagaimana cara untuk membuat suatu produk agar dapat diterima di masyarakat, kemudian bagaimana cara agar nama atau klaim ataupun nama produk ini dapat semenarik mungkin yang dapat menggambarkan isi dari produk itu, kemudian produk ini dapat dimanfaatkan atau diterima oleh masyarakat luas. Jadi saya rasa dalam ajang itu manfaatnya sangat banyak. Yeah. Jadi bukan hanya ke saya tetapi juga ke mahasiswa saya. Jadi setelah dari sana saya juga menginformasikan kembali ke mahasiswa saya tentang ilmu apa yang saya dapatkan dari ajang Semeton 1 itu. Nah, kalau nyambungnya nih ke produk Miklarias ini, sebelum dan sesudah ikut kompetisi ini, kayak gimana sih Mbak? Kompetisi Semeton kemarin kayak gimana? Ada bedanya nggak sih sebelum ngikut, misalnya nggak terlalu banyak yang minat atau gimana sih? Iya, sebenarnya sebelum ikut kompetisi Semeton ini saya juga berjualan mie Mbak. Ya. Tapi pakainya adalah pakai mie yang biasa, ya, yang menggunakan tepung terigu protein tinggi. Nah, pada saat sebelum kompetisi Semeton diadakan, jadi saya itu tidak memiliki nama produk gitu Mbak. Jadi menurut saya asal jual-jual aja, kalau konsumen pesen ya udah buatin gitu. Tidak punya nama produk, kemudian tidak mengetahui bagaimana desain kemasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian saya juga istilahnya buta lah tentang pemasaran, bagaimana pentingnya tim marketing, kemudian bagaimana pentingnya kita teamwork itu seperti apa gitu. Tapi ternyata setelah mengikuti Semeton 1, setelah dibimbing dan dimentori, saya akhirnya mendapatkan banyak ilmu gitu, ilmu tentang bagaimana sih cara membuat suatu produk itu dapat diterima di masyarakat, memiliki nilai sosial, dampak sosial, juga memiliki dampak secara ekonomi gitu Mbak ya. Jadi kan sepertinya kalau dalam ajang itu adalah tidak melulu ini adalah soal keuntungan atau keuntungan, tapi ada dampak sosial yang kita hasilkan. Misalnya untuk mie lele ini, jadi dengan membuat Miklarias kita juga bisa memberdayakan petani lele. Jadi kita bekerja sama dengan petani lele, di mana petani lele itu nantinya akan mendapat keuntungan juga dari kita beli ikannya ya. Kemudian selain itu, selain dari dampak sosial tadi, juga dampak ke kesehatan. Kesehatannya seperti apa? Dengan mengkonsumsi Miklarias ini, setelah kita hitung per 100 gramnya adalah mengandung 4,3 gram zat besinya, sehingga itu setara dengan memenuhi 25% kebutuhan dari zat besi harian ibu hamil. Jadi diharapkan dengan mengkonsumsi Miklarias ini nantinya para ibu hamil dapat sehat karena tidak mengalami kondisi yang namanya anemia tadi, sehingga diharapkan nantinya anak yang dilahirkan tidak menjadi stunting dan keluarnya sehat walafiat seperti itu Mbak. Kalau misalnya nih, ini kan tujuan utamanya awalnya untuk ibu-ibu hamil ya. Kalau misalnya untuk yang biasa, kalau kayak aku nih yang mau konsumsi Miklarias, bisa nggak sih Mbak, walaupun bukan ibu hamil lah gitu ya? Bisa banget Mbak. Jadi sebenarnya kenapa kita membuat mie, karena memang saya survei sebelumnya
ternyata mie ini dikonsumsi oleh 80% masyarakat Indonesia, ya baik dari anak-anak, usia sekolah, remaja, dewasa hingga dengan lansia atau lanjut usia. Jadi penerimaannya mie ini adalah sebesar 80% tadi. Jadi untuk anak-anak pun bisa dikonsumsi karena tadi itu dia kami tidak menambahkan pengawet di dalamnya, kemudian tidak menambahkan pewarna apapun, tidak menambahkan zat apapun. Jadi murni menggunakan daging lele asli yang dicampur dengan tepung di sana. Nah, untuk Mbak misalnya mau mengkonsumsi mie ini sangat bisa. Pengen banget, Mbak. Ya, sangat bisa Mbak. Jadi tidak hanya Mbak, mungkin kakak, adik, saudara, orang tua atau kakek neneknya yang mau mengkonsumsi mie Clarias ini sangat bisa Mbak. Jadi bukan hanya ibu hamil sebenarnya yang butuh zat besi, tapi kita juga wanita usia subur istilahnya ya. Wanita usia kita ini, wanita usia subur juga sangat membutuhkan Fe ini. Jadi Fe atau zat besi ini bermanfaat untuk tubuh kita karena bisa meningkatkan konsentrasi, daya ingat, kesegaran, kebugaran, tidak mudah lelah, jadinya tidak mudah mengantuk. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas sehari-hari dalam bekerja, seperti itu. Kayaknya aku bakalan langsung beli deh Mbak. Soalnya memang kayak bener yang dibilang Mbak Fitri tadi, aku tuh pencinta mie dan emang kayaknya sehari-hari ya orang sering banget yang namanya konsumsi mie. Nah, udah ada nih konsumsi mie yang sehat, terutama bisa buat ibu hamil. Bagus banget ya Mbak ya, supaya adik-adik kita yang lahir selanjutnya atau generasi selanjutnya itu tetap sehat, tidak mengalami stunting. Oke, terima kasih Mbak Fitri, sangat bermanfaat bincang-bincang hari ini, di mana kita bisa memanfaatkan mie Clarias ini bisa jadi penangkal untuk stunting. Iya. Oke, terima kasih, bye-bye. Bye-bye.